saudara kita terus berdoa dan tetap berdoa, pasti Tuhan akan jawab setiap doa-doa kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ketika hari Rabu kemarin saya sampaikan tentang living in God's kingdom, ya, dari seorang yang kaya, ya, kita yang sudah baca itu, ya, seorang dikatakan orang muda kaya, dan kemudian Tuhan menjawab anak muda yang datang kepada Tuhan itu ketika ia ingin beroleh hidup yang kekal. Ya, apa yang harus dia lakukan? Saya rasa saudara sudah mengetahui semua. Dan dilanjutkan kemudian dengan Petrus pun bertanya kepada Tuhan, kalau kami ini sudah kehilangan segala sesuatunya, kami sudah menyerahkan segala sesuatunya untuk mengikut Engkau, kami dapat apa? Ya, karena murid-murid ini mendengar ketika Tuhan Yesus menjawab kepada orang yang kaya tersebut, dia harus menjual segala hartanya dan membagi-bagikan kepada orang miskin dan datang kepada Yesus dan mengikuti Yesus. Ya. Namun orang yang kaya tersebut tidak mengindahkan perintah Tuhan tersebut, tetapi ditinggal pergi dengan sedih hatinya. Ya. Ketika mendengar Tuhan bahwa betapa sukarnya orang yang memiliki uang, memiliki harta untuk masuk dalam kerajaan surga, atau beruang, ya, memiliki harta masuk dalam kerajaan surga. Dan sampai diulang 2 kali, dan murid-murid juga menjadi tercengang. Lalu begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Ya. Dan mereka juga mulai melihat diri mereka sendiri. Bagaimana dengan kami? Kami yang sudah menyerahkan segalanya ini, menyerahkan pekerjaan kami. Ya, kalau saudara tahu, ya, murid-murid Yesus dulunya adalah nelayan, memiliki perahu, memiliki usaha yang baik semuanya. Kemudian ketika Yesus lewat dipanggil dan mereka tinggalkan itu semua, mengikut Yesus. Kalau mereka mendengar orang yang punya uang kaya aja tidak bisa masuk, bagaimana dengan mereka yang gak punya apa-apa, yang sudah ditinggal semuanya, yang sudah dilepaskan segala sesuatunya, sudah dijual semuanya, kamu dapat apa? Nah, di situ murid-murid mulai memikirkan tentang diri mereka. Mereka mulai ingat tentang dia, bagaimana dengan saya? Ya. Ketika dia berhadapan waktu sebelum-sebelumnya, belum ada orang yang kaya ini datang kepada Yesus, mereka sih tidak terusik, mereka tidak bertanya tentang upah mereka. Karena menurut mereka nggak ada masalah mengikuti Yesus kemana-mana Yesus pergi, dan mereka juga menikmati berkat yang Yesus lakukan, bisa makan semuanya, tidak ada masalah. Tapi begitu mendengar dan melihat sendiri dengan mata kepala, ada orang yang punya uang banyak, ya, dan kepingin hidup yang lebih lagi untuk bisa hidup kekal, tapi persyaratan dari Tuhan adalah kok berat sekali, harus melepaskan segala sesuatunya, menjualnya dan membagikan kepada orang miskin. Dan lu datang dan mengikut Yesus. Dan setelah mereka melihat kejadian itu, mereka melihat diri mereka, mereka membandingkan dengan diri mereka. Lalu kami ini dapat apa? Nah, itu kenapa baru keluar. Selama ini toh mereka sudah mengikuti Yesus, tetapi ketika melihat ada orang yang kaya dan mendapat perintah dari Tuhan, kemudian orang kaya itu tidak melakukannya, dan Tuhan menjawab betapa sukarnya orang yang beruang itu masuk kerajaan Allah. Nah, ini membuat mereka jadi bingung. Lalu siapa yang bisa diselamatkan? Lalu bagaimana? Bagaimana kita? Nah, setelah itu saya ambil di ayat yang Matius 19 yang 30 terlebih dahulu. Matius 19 ayat 30. Atau saya naikkan dari 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan,
bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ, kemudian dia melanjutkan di pasal yang ke-20. Dan Tuhan mulai memberitahukan kepada para murid yang mulai bingung. Ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ya, saya lanjutkan di Matius 20. Ya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 3, pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ya. Nah, kita berhenti di situ terlebih dahulu. Jadi Tuhan mau mengajarkan kembali kepada para murid-muridnya di sini. Ya. Siapa yang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Apa sih bagaimana kerajaan Allah itu? Dan Tuhan menyampaikan tentang hal segala sesuatu. Sistem atau apa saja dalam kerajaan surga itu adalah seperti, artinya di sini dia menceritakan sama seperti seorang yang memiliki rumah, tuan rumah pagi-pagi yang memiliki kebun anggur. Ya, dia memiliki kebun anggur. Pagi-pagi sekali dia sudah pergi, dia mencari pekerja-pekerjanya dengan kesepakatan sehari sedinar. Ya, dia pergi mencari siapa yang mau bekerja di kebun anggurnya. Ya. Waktu ketika di sini kata pagi-pagi benar, di sini betul-betul pagi, yaitu sesudah fajar. Ya, sesudah fajar, yaitu sekitar jam 6. Ya, karena pagi itu adalah jam 6, jam 7 itu pagi, sudah termasuk pagi. Kemudian dia pergi mencari pekerja. Dan sepakat ada yang sudah kerja dari pagi, dari jam 6 ada yang sudah kerja. Ya. Sehari sedinar. Kemudian setelah itu jam 9, ya, jam 9 dia keluar lagi. Dia mencari lagi, bertemu dengan orang di pasar. Kemudian ada orang yang mau bekerja dengan dia. Sana pergi ke kebun anggurku. Ya. Dan mereka pun pergi ke sana. Ya. Kemudian setelah itu tengah hari, jam 12. Setelah itu dia keluar lagi. Ya. Dia melihat ada orang yang nganggur. Dikatakan, kenapa kamu nganggur di sini? Ya. Ada yang katakan, oh ya gak ada ini. Ada, sana bekerja saja di kebun anggurku. Jam 12. Jam 3. Ya. Kemudian setelah itu tidak jam 4 tetapi dia jam 5. Dia keluar lagi. Ya. Kemudian dia melihat ada orang yang nganggur lagi, gak ada pekerjaan. Kenapa kamu nganggur? Gak ada orang yang upah aku. Sana pergi ke kebun anggurku. Ya. Saudara, hari di kerajaan surga, jam di kerajaan surga, Tuhan mengatakan bahwa bukankah sehari itu ada 12 jam? Ya, artinya sehari, kalau dikatakan sehari itu berarti siang, itu 12 jam. Ya, dari jam 6 sampai jam 6 sore, itu adalah siang, dikatakan siang. Ya. Kemudian jam 7 dan besoknya itu adalah sampai jam 7 sampai jam 7 pagi. Jam 6 itu adalah malam.
Nah, tuan rumah ini pada jam yang kelima, jam 5 sore, ya, jam 5 sore, ya, pada jam yang ke-11 kalau dihitung, ya, pada jam yang ke-11 dia masih keluar lagi. Sedangkan hari itu akan berakhir pada jam yang ke-12. Artinya jam 6 sore hari itu berakhir. Artinya orang yang bekerja itu sudah berakhir ketika jam 6 sore. Ya. Kenapa dia masih keluar pada jam 1 jam sebelum berakhir? Dia masih melihat ada orang yang nganggur dan dia masih mengundang dia, meng-hire dia untuk mempekerjakan dia di kebun anggurnya. Sana masuk dalam kebun anggurku. Dia tahu sebentar lagi jam 6, cuma 1 jam. Tapi dia masih panggil orang lagi untuk masuk dalam kebun anggurnya, bekerja. Ya. Dan kemudian betul setelah hari kemudian adalah jam 6. Kita baca selanjutnya di ayat yang ke-8. Ketika hari malam, nah dikatakan malam itu adalah jam ke-12, yaitu jam 6 sore. Ya. Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Yang masuk terakhir, yang masuk jam berapa saudara? Jam 5 sore itu yang terakhir. Masuk yang terdahulu jam berapa? Jam 6. Ya. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka masuk terdahulu, yang masuk terdahulu, yang masuk jam 6. Sangkanya akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Diulang lagi kalimat ini oleh Tuhan Yesus. Ketika dia sudah menyampaikan pertanyaan kepada Petrus tadi yang kita baca ya di ayat pasal 19 ayat 30. Sekarang diulang lagi. Ya. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, Tuhan mau memberitahukan segala sesuatu tentang kerajaan surga. Kalau mau hidup di dalam kerajaan surga, ini adalah sistemnya. Ini adalah aturannya. Aturan bekerja di kerajaan surga adalah 12 jam. Maksudnya itu selama hari siang. Itu yang bekerja. Tetapi ketika untuk menjaga 12 jam juga, yaitu malam untuk para pendoa. Itu bekerja, berdoa malam. Jadi sehari 12 jam, siang 12 jam, malam 12 jam. Jadi sama 24 jam ya, 24 jam. Nah, Tuhan mau menyampaikan segala sesuatu sistem di kerajaannya itu semua teratur rapi, terorganize dengan baik. Bukan sesuatu yang acak ya. Tetapi dia sebagai raja, dia sebagai pemilik ya, dia berhak melakukan apa saja yang dia maui. Karena dia raja, karena dia yang memiliki. Ya. Tuhan memperumpamakan kerajaan surga sebagai seorang tuan rumah yang memiliki kebun anggur. Dia mau hire siapa aja, jam berapa aja, suka-suka dia. Ketika dia keluar tadi jam yang ke-3, yaitu jam 9 pagi, dia tahu
ini pasti banyak orang yang belum bekerja ya jam 9 pagi. Kemudian jam yang keempat kita yang jam 10 dia juga tahu. Jam yang keenam jam siang-siang, habis makan siang-siang dia keluar. Jam 12 siang dia tahu juga ini sudah pasti sudah separuh dari jam yang harusnya kerja. Tapi dia tetap memanggil orang untuk masuk dalam bekerja di kebun anggurnya. Nah kemudian ketika dia keluar pada jam yang ke-11, nah ini yaitu jam 5 sore. Seharusnya dia sudah tahu sebentar lagi akan berakhir. Lalu buat apa dia pergi lagi keluar mencari lagi orang yang mau bekerja? Mencari lagi orang yang mau bekerja. Dia tahu bahwa orang yang dia panggil ketika jam yang ke-11 ini, jam 5 sore, orang itu pasti bekerja cuma 1 jam. Dia sudah tahu itu. Tapi dia tetap memanggilnya. Dan ketika melihat orang, ya, ketika melihat orang nganggur, dia tanya, kenapa kamu nganggur? Enggak ada yang kasih upah. Enggak ada yang kasih upah. Sana masuk ke dalam kebun anggurku. Ya. Di sini Tuhan memberikan contoh yang jelas kepada Petrus. Ya. Bahwa ketika Petrus melihat, mendengar perkataan Tuhan kepada orang kaya tersebut, dia agak kaget. Dia mulai membandingkan, bagaimana aku? Gimana aku? Orang yang berduit aja katanya sukar masuk surga. Bagaimana aku yang sudah kehilangan, sudah menyerahkan segala sesuatunya? Aku dapat apa? Nah Tuhan mau memberitahukan sistem kerajaan surga sangat berbeda dengan sistem kerajaan dunia. Ya. Kalau mau living in God's kingdom, harus masuk di dalam sistem kerajaan surga. Ketika Tuhan itu berkata kepada mandornya, sudah jam 6, sudah mau tutup itu kebun anggur karena sudah gelap, tidak bisa bekerja apapun juga. Sana kasih upahnya kepada mereka, bagikan. Ya. Saudara seharusnya yang dipanggil kalau saudara yang mana? Yang datang lebih awal ya? Ya. Tetapi tidak. Tuhan mengatakan tentang hal kerajaan surga, yang dipanggil adalah yang terakhir. Untuk menerima upah yang dipanggil adalah yang terakhir. Bukan yang tadi dipanggil, yang masuk jam 6 pagi, enggak. Tapi yang baru masuk jam 5, itu yang dipanggil untuk menerima upah. Saudara nangkep ini? Ya. Ketika diberikan itu, kasih mereka semua. Dari yang terakhir masuk sampai yang terdahulu. Dari yang masuk jam 5 sore sampai yang masuk jam 6 pagi. Berikan itu, bagikan, semua dibagi. Yang jam 5 semua dibagi semua. Dan giliran setelah dia yang kebagian masuk jam 6 pagi, kemudian dia menerima upahnya dan dia melihat yang tadi baru masuk 1 jam saja, kerja cuma 1 jam saja, masuk jam 5 sore, kok dapatnya sama sama aku? Maka dia marah, bersungut-sungut kepada tuannya, komplain, kok bisa? Saya sudah masuk sekian banyak dari pagi sampai kepanasan, melakukan semuanya, kok hasilnya sama dengan yang cuma 1 jam kerja? Ya. Lalu tuannya jawab apa? Bukankah aku sudah sepakat dengan kamu, sehari sedinar. Mau masuk jam berapa aja, tetapi sebelum jam masuknya sebelum jam 6, dia terhitung adalah masuk 1 hari. Lalu dia Tuhan itu katakan, tidakkah aku ini bebas mempergunakan milikku ya, menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, di kerajaan surga sistemnya tidak ada iri hati. Itu tidak boleh ada. Dan Tuhan melihat ada iri hati di Simon Petrus pada saat itu. Dia mulai compare. Ya, walaupun tidak nampak dan tetap mengikutinya, tetapi ada iri hatinya. Saya dapat apa? Nah, Tuhan kasihkan ini loh sistemnya.
Saudara, di dalam sistem kerajaan surga, raja itu yang berkuasa. Saudara. Raja berkuasa memberikan segala miliknya kepada siapa saja yang raja kehendaki. Dia punya kuasa dan dia bisa melakukan segala sesuatu itu. Dan kalau ada orang yang komplain, tidak akan bisa komplain. Oleh karena itu Tuhan mau ajarkan tidak ada iri hati. Semua itu dapat rata, semua sama. Yang masuk pagi, siang, sore, sampai yang terakhir, itu semua dapat apa? 1 dinar, sama. Itu menunjukkan apa? Betapa adilnya raja tersebut. Ya. Tetapi dia mau menjelaskan, hati-hati. Kalau kamu tadi yang masuk pertama, kamu tidak komplain, kamu tidak iri hati, kamu tidak kecewa, kamu bisa menjadi yang dimaksud oleh Tuhan ini, yaitu di ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya. Kalau tetap dia yang masuk awal itu, ya, sikapnya, hatinya, segala sesuatu yang dia lakukan tetap murni kepada Tuhannya ini, dia tidak menjadi orang yang terakhir, dia tetap menjadi orang yang pertama. Tetapi ketika dia mulai iri hati, ya, kenapa kok dia dapat lebih, kok saya enggak iri hati? Maka dia yang sudah melakukan segalanya itu, sudah mengerjakan segalanya itu, hilang begitu saja. Hati-hati dengan iri hati ini, saudara. Di dalam kerajaan surga, raja itu tidak suka ada orang yang iri hati. Orang yang kerja keras dia suka. Orang yang menganggur, gak punya uang, gak punya ini, sana kerja, disuruh kerja. Tapi begitu ada orang iri hati, dia akan marah. Dan yang katakan adalah, ambillah bagianmu dan pergilah. Artinya sudah diusir, kamu gak usah bekerja lagi di sini. Ambil bagianmu dan pergilah, tidak perlu kamu bekerja di sini lagi. Ya. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tuhan paling benci dengan orang yang iri. Ya. Dan di sini dikatakan, tidakkah kamu bebas, aku bebas, ya, menggunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, ada yang terjemahan, atau matamu jahat? Ya, dikatakan matanya jahat. Ketika orang iri, itu matanya langsung jahat. Ketika orang hatinya iri, ada di matanya tuh sinar yang jahat sekali. Matanya jahat, melihat yang jahat. Melihat kenapa dia kok dapat lebih, menurut dia lebih, padahal sama 1 dinarnya. Ya. Tapi menurut dia lebihnya dari mana? Dia mengukur dari apa? Dia cuma kerja 1 jam, saya dari pagi, dari panas matahari sampai beban berat gini, padahal sama dapatnya. Tapi menurut matanya dia, orang itu dapat lebih. Kok bisa? Ya kan? Karena apa? Matanya jahat, melihat yang jahat. Dari mana halnya dapat lebih? Sama. Suruh buka uangnya dapatnya juga sama. Tapi dia melihatnya jahat. Nah, Tuhan raja itu tidak mau di dalam kerajaannya ada orang jahat. Dia tidak mengendaki di dalam kerajaannya itu ada orang jahat. Makanya dikatakan, ambil bagianmu dan pergilah. Jadi kalau ada orang yang iri hati, hatinya jahat, matanya jahat, ambil bagianmu, akan diusir. Tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan tidak akan pernah bisa hidup di dalam kerajaan surga. Ya. Saya mau lanjutkan lagi. Nanti akan kita kembali di sini, saya lanjutkan. Di ayat yang ke-20. Pasal 20 ayat yang ke-20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ya, ini jawabnya, berilah perintah
supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikannya kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Sampai situ dulu. Dilanjutkan lagi, pada saat itu ada orang yang datang pada Tuhan Yesus. Dan ini bukan orang luar, saudara. Yang datang pada Tuhan Yesus ini bukan orang luar. Ini ibu dari muridnya Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yohanes dan Yakobus. Yohanes yang terkenal katanya dengan predikat murid yang dikasihani Tuhan, dikasihi Tuhan. Ini ibunya datang. Ibunya datang, lihat attitude-nya di sini. Ia sujud di hadapannya meminta sesuatu. Nah, apakah ketika engkau sujud, engkau juga meminta sesuatu kepada Tuhan? Nah, biasanya orang kalau sujud itu minta sesuatu kepada Tuhan, kepada rajanya. Kemudian raja ini tahu, Yesus menjawab, apa yang kau kehendaki? Dia minta diberikan perintah, supaya kedua anaknya ini, yang sudah pergi meninggalkan keluarga, yang sudah pergi meninggalkan rumahnya, minta, anakku dua ini sudah aku serahkan kepada kamu, mengikutimu keliling kemana-mana. Aku minta kedua anakku ini dapat posisi, yang satu duduk di sebelah kananmu, yang satu di sebelah kirimu. Bagaimana, saudara? Ya. Lalu jawab Yesus apa? Kamu tidak tahu apa yang kau minta. Sudah seringkali ketika engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, seringkali ketika engkau berdoa dengan segala doa permohonanmu, sebetulnya engkau tidak tahu apa yang kau minta. Hanya kau pikir itu kebutuhanku. Kebutuhanku, ternyata yang kau minta itu bukan kebutuhanmu. Ibu ini, ibu dari Yohanes dan Yakobus, meminta kepada Yesus, dia butuh buat anaknya ini. Karena dia merasa bahwa semua anakku sudah ikut engkau, jadi aku sekarang butuh anakku harus mendapat posisi yang baik, yaitu yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kirimu. Aku minta itu, berikan perintah itu. Perintah kepada siapa? Ya betul kata Yesus, kamu ini gak tahu ngomong apa, kamu ini gak tahu minta apa. Berikan perintah. Siapa yang diperintah? Ya, berikan perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka, kami dapat, kami bisa. Apa ini? Sombong, ya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu akan minum, tetapi hal duduk di kananku, di kiriku, aku sendiri tidak berhak memberikannya. Yang punya hak adalah Bapakku yang di surga. Tapi itu pun kepada suka-suka Bapa, seperti tadi, seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tentang hal kerajaan surga, yaitu tentang tuan rumah yang memiliki kebun anggur ini. Dia berhak bebas memberikan kepada siapa saja. Yang pertama kah, yang kedua kah, atau yang terakhir datang, dia bebas memberikan semuanya. Demikian juga ketika diminta tempat posisi sebelah kanan, sebelah kiri, kasih kedua anakku. Tidak, itu yang berhak menentukan adalah Bapakku kepada orang-orang yang sudah ditentukan sejak awal. Ya, di sini kita melihat bahwa orang-orang
belajar di sini bukan orang luar tapi orang dalam, murid Yesus. Yang datang ke sini adalah ibunya. Minta supaya posisinya mereka ini solid. Kalau sebelah kanan itu tidak bisa dilawan, sebelah kiri juga tidak bisa dilawan. Ya, saya ingat dengan kedua hambanya yang terima tangan kanan, tangan kiri. Ya, ini bahwa hanya sekedar ini aja, joke aja ya, sama aja, ya, ini joke aja. Artinya apa? Sombong, mau mendapat posisi yang tinggi, ya. Minta di posisi yang tinggi. Di dalam kerajaan surga tidak bisa dengan melakukan hal seperti ini. Berdoa, aku minta supaya aku duduk di sebelah kananmu, sebelah kirimu, minta sujud, enggak ada. Di dalam kerajaan surga tidak ada hal seperti ini. Lalu Yesus berkata, Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini tentang hal kerajaan surga. Kalau mau living in God's kingdom, aturannya beda, tidak sama dengan kerajaan dunia. Di kerajaan dunia bisa main suap segala macam, kasih gift segala sesuatu supaya anaknya ini duduk di sebelah kanan, satunya duduk sebelah kiri, bawa persembahan, kasih segala sesuatu. Itu kerajaan dunia. Relationship seperti itu secara sesama bisnis. Oh ya, kasih ini supaya apa? Supaya dapat jalan lurus, supaya dapat green line, ya, jalan hijau, jalur hijau seperti itu. Ya. Ibu ini juga minta kepada Yesus supaya anaknya, kedua anaknya itu dapat lebih daripada semua murid-murid yang lain. Padahal yang manggil Yesus sama semua ketika Yesus memanggilnya. Ya. Tuhan katakan tidak bisa. Tidak demikian di dalam kerajaan surga. Kalau di dalam kerajaan dunia, ya, yang paling berkuasa, yang punya uang berkuasa, yang punya posisi, yang punya ini berkuasa, dengan memerintah dengan tangan besinya segala macam, punya otoritas, punya ini, dia berkuasa. Tetapi tidak demikian di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga tidak demikian sistemnya. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus mau apa? Melayani. Mau turun melayani. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau mau menjadi yang terutama, harus mau melayani, harus mau merendahkan hati. Itu sistem dari kerajaan surga. Barang siapa mau menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, bukan jadi bos. Kalau mau jadi ngetop, jadi yang terkemuka, harus mau jadi hamba. Kemudian Yesus katakan seperti anak manusia. Anak manusia ini siapa? Anak manusia itu raja itu sendiri. Raja di atas segala raja. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang justru apa? Melayani. Dan bukan hanya melayani, lebih lagi apa? Memberikan, menjual, merelakan, memberikan segalanya, merelakan nyawanya untuk menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Seperti ingat kalau mundur, yaitu perintah yang Tuhan katakan kepada orang kaya itu. Kalau kamu mau hidup kekal, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan datang ke sini dan ikutlah aku. Ya. Harus ada kerendahan hati. Harus ada mau rela menyerahkan segala apa yang dia miliki. Bukan mau menjadi posisi yang tertinggi, tapi tidak mau melayani. Ya. Tidak demikian di dalam hal kerajaan surga.
Kemudian Yesus katakan juga, ya, barang siapa yang mau menjadi yang terkemuka, dia harus mau melayanimu. Saudara, kalau saudara mau hidup di dalam kerajaan surga, hidup in God's kingdom, saudara mau ngetop, mau menjadi yang terbesar di sana, saudara harus mau melayani. Saudara harus mau melayani. Karena sangat berbeda sistemnya, sangat berbeda. Ya. Saya lanjutkan ke ayat yang ke-29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka dan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, kisah dari yang sudah Tuhan alami di sini dari pasal yang 19, ada orang kaya yang datang, ya. Kemudian sampai Tuhan memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga sebagai perumpamaan dari orang yang memiliki kebun anggur. Ini ditutup dengan suatu peristiwa yang luar biasa dan dibuktikan langsung dengan peristiwa yang luar biasa, yaitu adanya 2 orang yang buta, ya, 2 orang buta. Kalau di Markus, ya kalau nggak salah, atau ini dinamakan Bartimeus, ya. Tetapi di sini kita di Matius saja, yaitu ada 2 orang buta yang apa? Duduk. Nah, kita tadi tahu ada yang minta, "Berikanlah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk." Nah, ada hal yang sama. Duduk di sini di pinggir jalan, yang 2 orang ini duduk di pinggir jalan. Ya, duduk di pinggir jalan. Di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan berarti apa? Dia duduk untuk meminta-minta. Betul? Dia duduk meminta-minta. Orang buta duduk di pinggir jalan masa diem aja? Pasti ada sudah meminta-minta. Meminta-minta di sini apa? Ada apa? Muatan apa? Merendahkan diri. Ketika dia duduk di pinggir jalan, dia dengan sikap merendahkan diri karena dia merasa tidak mampu. Dia buta, dia tidak bisa melihat. Dia merendahkan diri, dia duduk di bawah situ di pinggir jalan. Lalu Yesus ketika mendengar Yesus lewat, berseru mereka. Mereka tahu Yesus siapa? Raja. Dari mana tahu kalau dia raja? Dia menyebut dengan apa? Tuhan Yesus, Anak Daud. Nah, Anak Daud, Daud ini raja. Berarti keturunan raja dan Mesias itu sendiri. Kasihanilah kami. Semua orang menegur dia. Shh, shh, ditegur semuanya. Diam. Ngapain lu teriak-teriak? Tapi semakin teriak semakin keras dia katakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka semakin teriak keras, semakin teriak keras. Dan sampai Tuhan Yesus berhenti dan menoleh dan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Sama seperti tadi. Ketika ibu Yohanes dan Yakobus datang bersujud di hadapan Yesus, Tuhan tahu apa yang kamu kehendaki dari aku. Demikian juga dia perkataan yang sama dia lontarkan kepada orang buta ini, "Apa yang kamu kehendaki daripadaku?" Lalu jawab mereka apa? "Tuhan, supaya mata kami melihat." Tuhan, supaya mata kami melihat. Tadi perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di yang terakhir, "Tidakkah aku boleh bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau matamu menjadi jahat, menjadi iri hatikah engkau? Karena aku murah hati." Kadang-kadang mata yang terbuka itu menjadi jahat. Mata yang melihat itu justru mata yang jahat. Tapi 2 orang ini yang buta,
Dia punya kerinduan untuk bisa melihat apa? Bukan melihat yang dilihat ini saja. Dia punya kerinduan melihat apa? Kerajaan surga, itu yang dia mau lihat. Dia mau lihat Raja Yesus ini. Dia mau lihat Raja ini. Dan dia mau lihat kerajaan itu. Bukakan mata kami supaya kami bisa melihat kerajaan-Mu. Tapi yang kemarin yang Yesus katakan, yang tadi Yesus katakan tentang perumpamaan orang yang masuk pertama kali, matamu jahat, ada iri hatinya. Matanya terbuka. Mereka gak buta. Pekerja-pekerja itu gak buta. Tapi semakin mereka melihat yang jahat. Tapi beda permohonan daripada orang buta ini. Ibu dari Yohanes Zebedeus semua ini, anak Yohanes dan Yakobus, mau melihat, mau minta supaya anaknya dilihat nanti duduk di sebelah kanan Yesus dan di sebelah kiri Yesus. Mau minta itu di kerajaan surga. Mau lihat, matanya jahat. Mau melihat yang jahat. Tapi berbeda dengan dua orang yang buta, yang duduk di pinggir jalan, yang minta belas kasihan orang. Mereka gak minta uang. Mereka gak minta uang. Ketika raja itu lewat, dia tahu ini raja. Aku bisa minta uang, aku bisa minta berkat, aku bisa minta rumah. Tapi ketika raja itu lewat, tanya, apa yang kau mau ya aku perbuat bagimu? Oh Tuhan, tolong supaya aku duduk di sebelah kananmu. Tuhan, tolong supaya aku duduk di sebelah kirimu. Tuhan, tolong supaya aku punya ini rumah, punya ini. Tidak. Mereka cuma berkata, Tuhan, supaya mata kami melihat. Melihat apa di sini ketika mereka berkata, melihat Engkau, melihat Raja itu. Aku mau melihat, aku gak mau mendengar saja. Aku gak mau mendengar Yesus lewat. Aku gak mau mendengar Yesus lewat. Tapi aku mau melihat Yesus itu. Karena dia adalah Raja di atas segala Raja. Perbedaannya jauh sekali, saudara. Orang miskin ini, saudara. Tapi anak muda yang kaya itu, supaya aku bisa hidup kekal, matanya buka, tapi buta. Tapi orang ini, orang buta ini, matanya rohani buta, tapi mata jasmaninya buta. Tapi mata rohaninya, aku mau lihat Yesus. Aku mendengar Yesus lewat, aku sudah melihat dia. Tapi aku mau melihat dia lebih lagi. Aku mau melihat kerajaan itu lagi. Dan bukan hanya itu, aku mau mengikut dia. Nah, ini yang penting kuncinya. Orang kaya itu dikasih syarat. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan datang ke sini ikutlah aku. Ketika dia kalau melakukan hal tersebut, mengikut Yesus Raja dari segala raja, apakah orang itu akan kekurangan? Tidak. Tapi tidak mau dilakukan. Tapi orang buta ini, miskin, tidak punya harta, tidak punya apa yang bisa dijual, dia gak punya apa-apa. Di pinggir jalan mengemis, minta belas kasihan orang, duduk di pinggir jalan. Ketika mendengar raja itu lewat, Yesus lewat, mereka gak minta uang, mereka gak minta baju, gak minta makan, gak minta rumah, gak minta mobil. Tapi mereka minta supaya mata kami melihat. Melihat apa? Melihat kerajaan-Mu yang kekal itu. Maka Yesus merespon langsung. Tergeraklah hati Yesus nih. Permohonan daripada orang buta ini menggerakkan hati Yesus. Tetapi permohonan dari ibu Yohanes Yakobus ini tidak menggerakkan hati Yesus. Tapi permohonan dari orang yang miskin, yang buta, ini membuat hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat. Dan ini yang harus digarisbawahi. Lalu mereka mengikuti dia. Ini yang terpenting. Mereka sudah bisa melihat. Oh, ini kerajaan surga. Oh, ini rajaku.
Bukan langsung, bye, thank you Jesus, bye, thank you ya, sudah melihat. Tidak, tapi dia mengikuti raja ini. Dia mengikuti apa yang dia mau lihat itu. Ini rajaku, dia mengikutinya. Banyak orang sudah ditolong tetapi tidak mau mengikuti. Banyak orang sudah dijawab semua tapi tidak mau mengikuti. Tapi orang buta ini, miskin, tidak punya apa-apa yang bisa dijual. Tapi dia tahu, kalau aku bisa melihat ada raja di sini, dan kalau aku mengikuti dia, maka aku pun akan terjamin akan pemeliharaanku semuanya. Aku mengikuti raja. Aku bukan mengikuti manusia. Aku mengikuti raja. Nah, ini yang Yesus tawarkan kepada orang kaya tersebut. Yang terakhir, datang kemari dan mengikuti aku. Tapi mereka gak mau. Banyak orang melayani Tuhan, tapi tidak mau mengikuti Yesus. Melayani Tuhan banyak sekali, apalagi zaman-zaman sekarang. Banyak sekali orang pelayan-pelayan Tuhan, tetapi tidak mengikuti gerakan hati Yesus. Tidak mengikuti segala langkah Yesus. Maunya apa? Posisi yang tinggi. Maunya yang duduk di sebelah kanan Yesus, yang kelihatan dilihat orang. Posisi yang besar. Mau yang menjadi yang terutama, menjadi yang besar. Tidak mau menjadi yang rendah di bawah. Ya, sedangkan Yesus katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Orang yang melayani itu lebih rendah gak daripada yang dilayani? Ya kan? Yang melayani lebih rendah daripada yang dilayani. Yesus anak manusia itu menempatkan dirinya di bawah. Melayani, bahkan apa? Memberikan nyawanya. Itu yang dia punya, itu segalanya yang dia miliki, yaitu rohnya yang diberikan oleh Allah Bapa itu di situ. Dia berikan untuk apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu yang Yesus lakukan, anak manusia lakukan. Makanya kalau Bapaknya mengangkat dia menjadi yang tertinggi, menjadi nama di atas segala nama, menjadi yang terutama, yang paling tinggi, itu pantas. Karena dia sudah menyerahkan segala-galanya untuk Bapaknya. Untuk pekerjaan Bapak itu terlaksana apa? Semua orang diselamatkan yang percaya kepadanya. Ya. Makanya kalau Bapaknya itu menempatkan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu pas, tepat. Kalau Yohanes dan Yakobus melakukan apa? Memberikan apa? Baru ninggalin perahu, baru ninggalin jala, baru ninggalin rumah, sudah mau duduk di sebelah kanan Yesus, sebelah kiri Yesus. Yesus meninggalkan kerajaannya, Yesus meninggalkan tahtanya yang di surga untuk turun ke bumi, untuk mati, bukan untuk dilayani, untuk mati. Kemarin saya mendengar Pak Kris menyampaikan bagus sekali, bahwa Yesus mati itu tanpa ada pakaian, telanjang. Artinya apa? Hina, dihinakan. Tidak ada apa-apa lagi sudah yang menempel di tubuhnya. Orang yang mati aja semua ditaruh di peti mati, dikasih baju. Tapi Yesus di kayu salib tidak memakai pakaian. Itu anak raja loh. Anak raja di atas segala raja. Anak Allah. Mau mati di kayu salib tanpa pakaian secuil pun. Untuk siapa? Saudara dan saya. Untuk menebus saudara dan saya. Untuk apa? Untuk melayani kita semua. Bayangin. The King of King, Son of God, mati tidak di peti mati, di kayu salib, telanjang, di stripe. Artinya apa? Dihilangkan semuanya. Inilah yang dikatakan, kalau mau menjadi yang terbesar harus mau melayani. Sehingga Bapaknya mengangkat dia tinggi sekali dan menempatkannya apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di situ yang tepat. Kadang-kadang permintaan kita itu tidak tepat, saudara. Seperti ibu dari kedua anak ini. Minta sesuatu yang gak mungkin, bukan gak mungkin, minta sesuatu yang gak cocok.
Untuk apa? Untuk ambisi sendiri, untuk egoismu sendiri, untuk hawa nafsumu sendiri, supaya kamu terkenal, supaya bisa dilihat orang. Oleh karena itu penting kita harus belajar di sini. Kalau kita mau hidup dalam kerajaan surga, hidup dalam kerajaan Allah sekarang, saudara ada kesempatan untuk meminta sesuatu. Kita belajar dari seorang buta, 2 orang buta ini di pinggir jalan, tidak punya apa-apa, miskin. Tapi permintaan dia bukan uang. Lucu kan? Permintaan dia bukan uang. Coba tanya orang miskin yang buta di sini. Kalau ada yang ini mau minta uang aja, buta nggak apa-apa, aku nggak lihat, yang penting aku bisa makan, bisa anak ini. Kan gitu orang Indonesia. Kan gitu pada umumnya begitu. Buta mah nggak apa-apa, bisa dituntun, bisa dibawa kemana-mana, ada yang nuntun. Yang penting uang. Yang penting uang buat makan, buat beli mobil. Yang penting, lo buta nggak bisa setir, ada sopir, ya kan? Yang penting bisa kemana-mana, kan nggak bisa lihat, ada yang tunjukin, ada ini, dibohongin juga nggak tahu, ya kan? Tapi apa? Mereka mau apa? Mau pamer, mau apa? Sesuatu yang prestis, yang sesuatu yang status begitu saja. Tapi kita belajar dari 2 pengemis yang buta ini, nggak punya uang loh, tidak minta uang, tidak minta harta. Tapi dia mau supaya matanya mereka terbuka, supaya bisa melihat kerajaan itu lebih lagi. Bisa melihat kerajaan surga, bisa melihat kerajaan Allah itu keluar, dibukakan. Yang gelap ini dibukakan. Dia mau, dia sudah tahu itu ada raja lewat, ada raja anak Daud lewat. Dia tahu, tapi aku pengen lebih lagi. Dan ketika dibukakan matanya, nggak langsung bye, thank you, God bless you. Nggak kayak gitu saudara. Dia langsung mengikuti kemana Yesus pergi. Dan saya percaya dia menjadi murid Yesus, cuman memang tidak dicatat namanya. Tapi dia mungkin menjadi salah satu dari 120 orang yang ada di loteng atas itu. Amin. Yang waktu Roh Kudus dicurahkan. Amin. Kita mau belajar. Kalau kita mau living in God's kingdom. Ya. Bukan berarti kita gak boleh mohon, gak boleh minta. Tapi perlu tahu. Apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta. Itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ingatlah. Jangan sampai kita memiliki mata yang iri, mata yang jahat, hati yang iri. Ya. Kok dia dapat lebih? Kok aku enggak? Aku lebih dulu loh masuk. Kok dia dapat lebih? Dapat lebih dari mana? Orang upahnya sama, ya kan? Upahnya sama. Tapi karena dia melihat kok dia kerjanya lebih ringan, ya. Kok saya lebih susah, ya kan? Saya masuk doa dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dia yang masuk cuma setengah hari, kok dapatnya sama? Misalnya seperti itu. Ya. Ingat ini, kita mau baca lagi di dalam Matius 20 ayat 16. Kita mau baca bersama-sama. Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Hati-hati. Ini adalah sistem daripada kerajaan Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah pertama kali terima Yesus, tapi nanti pada saat terakhir Tuhan Yesus datang, kita menjadi terakhir juga. Ya. Kalah dengan orang yang buta, yang duduk di pinggir jalan. Lebih terakhir orang buta daripada orang yang kaya itu. Ya kan? Orang kaya itu katakan, aku sudah melakukan semua perintah itu sejak dari masa mudaku. Dari kecil dia sudah melakukan itu. Tapi dia tidak melakukan perintah yang terakhir. Tapi orang buta ini tidak minta apa-apa. Dia cuma minta matanya dibukakan. Lalu setelah dibukakan, dia mengikuti Yesus, mengikuti gaya hidup Yesus. Nah, itu yang terpenting. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.
Ya, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Hati-hati saudara, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Biarlah kita semua masuk yang terpilih itu. Amin. Bila engkau mau menjadi masuk yang terpilih, hatimu jangan sampai ada iri hati. Jangan ada itu iri hati. Ya, dan jangan ada itu kesombongan. Ya, seperti kedua murid Yesus ini, merasa dia, oh aku dikasihi Tuhan, kemudian aku minta dong duduk sebelah kananmu, sebelah kirimu. Tapi biarlah kita mau tetap sujud menyembah di hadapan Tuhan, terus menyembah, dan dia adalah sebagai raja di atas segala raja. Sebetulnya kalau saudara kalau duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Karena sebelah kanan Tuhan Yesus nggak ada kursi lagi. Iya, makanya duduknya juga duduk di bawah gitu loh, ya kan? Karena tahta itu cuman satu dari Bapa itu sendiri. Makanya dia bilang, saya ingin duduk di sebelah kanan. Saya mikir, di sebelah kanan emang ada kursi banyak sebelah Tuhan? Nggak ada. Bisa duduk sebelah kanan tapi tetap di bawah. Nggak mungkin ada kursi lagi. Tahta cuman satu. Jadi daripada duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri, mendingan duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Mendingan kita masuk di dalam hatinya Yesus. Seperti dua orang buta ini. Membuat hati Yesus tergerak. Membuat hati Yesus tergerak. Mau melakukan sesuatu. Mau, karena ada kasih yang menggerakkan dia. Buat apa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, tetapi tidak bisa menggerakkan kasihnya Yesus? Buat apa? Buat apa duduk keren-keren? Oh, aku murid Tuhan Yesus. Oh, aku yang selalu dikasihi Tuhan. Tetapi tidak menggerakkan kasihnya Tuhan. Tidak ada timbul belas kasihan dari Tuhan. Buat apa? Mendingan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dengan air mata kita menetesi kakinya Tuhan. Dengan air mata kita menetesinya. Dengan setiap permohonan yang ada air mata, kita menetesi kaki Yesus. Tetapi itu biar masuk ke dalam hatinya Yesus dan menggerakkan hatinya dengan kasih. Amin. That's the living in God's kingdom. Jangan dengan kesombongan, tidak akan bisa. Orang yang iri hati dan sombong tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak akan bisa. Dan Tuhan tidak mau ada yang persaingan di antara semua orang yang dia pilih. Dia kasih upah sama, sehari sedinar. Artinya sama. Saudara dan saya sama. Sama. Di hadapan Tuhan upah saudara dan saya sama. Yang membedakan adalah kalau engkau di tengah jalan berhenti, nah itu beda. Tapi kalau kita sama-sama terus bekerja, sama-sama terus belajar, sama-sama terus berjalan, terus sampai Tuhan Yesus datang, upah kita sama, saudara. Mau yang berdiri di mimbar ini, atau yang duduk di ujung sana, mau yang di mana saya duduk, selama engkau tidak memiliki iri hati dan kesombongan, dan selama engkau terus bekerja, terus melayani, terus mau melayani terus, mau merendahkan diri terus, melayani, memuji, menyembah dia, upahnya sama. Amin. Jadi buat apa kita masih sombong? Marilah kita di dalam melayani kerajaan Tuhan di bumi ini. Kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam kerajaannya. Walaupun sekarang kita masih tinggal di bumi ini. Jangan ada sedikit pun iri hati. Jangan ada sedikit pun kesombongan. Tapi biarlah kita mau saling melayani. Saling melayani. Ya, dengan kita saling melayani, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Saling melayani. Ya, ketika seseorang membutuhkan pelayanan kita, kita layani. Kemudian ketika kita membutuhkan pelayanan dari seseorang, biarkan orang itu melayani. Kita saling melayani sama-sama. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang katanya anak manusia melayani, memberikan nyawanya. Tapi pada suatu saat dia dilayani oleh perempuan berdosa. Dengan dia memberikan, menuangkan minyak wangi, narwastu kepada kakinya, dibersihkan, kemudian kepalanya. Dilayani oleh perempuan berdosa. Dia butuh dilayani.
Tapi dia datang bukan untuk dilayani seperti itu. Dia yang melayani kita. Dengan apa? Ketika dia menyerahkan nyawanya. Itu pelayanan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita semua hamba Tuhan mungkin ada di Alkitab. Ada yang menyerahkan nyawanya sudah mati seperti itu. Ya. Tapi banyak orang berkata itu zaman dulu. Sekarang sih enggak gitu ya. Seperti itu. Kita belum sampai waktu melayani Tuhan. Kita belum sampai mengeluarkan titik darah. Amin. Selama kita melayani Tuhan belum kehabisan darah. Saya belum pernah kehabisan darah. Kehabisan uang iya, tapi kehabisan darah belum. Oleh karena itu saya akan terus sampai tetes darah terakhir. Saya akan tetap terus melayani Tuhan Raja saya. Karena saya belum kehabisan darah. Habis uang bukan berarti saya habis. Habis uang bukan berarti saya sudah finish and berakhir. Selama darah ini masih ada, saya masih punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Sampai tetes darah penghabisan. Seperti Yesus melayani kita sampai darahnya habis, menetes, menetes, menetes. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita mengikuti dia, harus mengikuti kehidupannya dia juga. Sampai matinya dia juga. Dia merelakan nyawanya untuk kita semua, seluruh manusia di dunia ini yang mau percaya. Yang mau mengambil bagian dari darah itu. Dia mengeluarkan darahnya sampai habis, tetes habis. Nah, itulah kita harus mengikuti kehidupannya dan kematiannya. Kalau kita cuma mengikuti apa? Oh, tenarnya saja, oh berkatnya saja yang kita ikuti. Tapi matinya tidak kita ikuti, tidak bisa. Itu bukan mengikut Yesus, itu bukan murid Yesus. Kalau mengikuti cuma gerakan apa? Diberkati gerakan apa? Oh, ada kesembuhan, kesembuhan saja. Tidak, harus mengikuti sampai dia mati. Seperti ia mati. Kalau itu dibutuhkan, kita harus mengikutinya sampai tetes darah penghabisan. Amin. Ya. Sampai terakhir, kita harus tetap terus mengikuti Yesus dan melayani Dia. Tidak ada satupun yang menghentikan kita melayani Dia. Bukan kelaparan, bukan penderitaan, bukan penganiayaan. Bukan apa saja, tidak ada apapun yang bisa menghentikan kita. Mau kehabisan dana, mau apa, tidak akan berhenti. Menara ini tidak akan pernah berhenti di dalam nama Yesus Kristus. Karena ini adalah miliknya Tuhan Yesus. Selama masih ada darah di dalam kita. Saudara gak tahu darah siapa yang ada di dalam kita? Kau tahu gak? Darahnya siapa? Yesus Kristus. Amin. Setiap kali kita meminumnya, itu darah Yesus mengalir di dalam kita, masuk di dalam kita. Ya. DNA kita berbeda, bukan kita manusia ini, tapi manusia rohani kita sudah naik tinggi. Yaitu siapa? Anak-anak kerajaan. Amin. Sampai Dia datang menjemput kita. Living in God's kingdom. Amin. Kita mau terus supaya apa? Kita menjadi tetap terus yang terakhir, bukan yang terkemudian, tapi kita tetap menjadi yang terakhir. Tidak terus. Amin. Amin. Ora masih kita karaya.